Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya ini kita akan melanjutkan tugas penelitian, yaitu membuat kuesioner. Setelah setiap kelompok dari setiap kelas itu mengumpulkan judul dan sudah di ACC, langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data. Salah satu pengumpulan data yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Hampir keseluruhan kelompok itu menggunakan kuesioner. Jadi saya perlu membuat tips dan trik hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat kuesioner. Yang pertama adalah kuesioner yang baik itu merupakan kuesioner yang mudah ditanyakan, mudah dijawab, dan mudah diproses. Mudah ditanyakan, maksudnya ini cara penyampaiannya. Tetapi karena di era teknologi ini sudah semakin canggih, biasanya itu peneliti sudah menggunakan berbasis teknologi, misalkan Google Form ataupun yang lainnya. Yang kedua, mudah dijawab. Jadi responden di sini dari pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti nanti itu akan dengan mudah dijawab oleh responden. Jadi jangan bertele-tele atau tidak lugas dalam penyampaian pertanyaan dan pernyataan. Itu akan membuat responden menjadi bingung. Yang ketiga, mudah diproses. Mudah diproses ini setelah kalian mengumpulkan data, misalkan menggunakan Google Form itu, misalkan berbentuk pilihan ganda. Jangan sampai pilihannya itu ada 10. Jadi kalian nanti sangat sulit untuk membuat menjadi data mentah dan data yang siap untuk diolah. Intinya jangan mempersulit diri. Yang pertama, mendesain kuesioner. Jadi tentukan tujuan kuesioner tak. Di sini data atau informasi apa yang ingin Anda kumpulkan dari kuesioner kelompok Anda. Apa tujuan utamanya? Apakah kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data yang efektif untuk jenis penelitian Anda? Tentukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah satu atau beberapa pertanyaan yang merupakan fokus utama dalam kuesioner Anda. Kemudian, kembangkan satu atau beberapa hipotesis yang akan diuji. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner harus diarahkan sedemikian rupa untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Jadi nanti kalian itu menentukan tujuan kuesionernya apa, di penelitian apa. Dengan penelitian yang Anda ambil, dengan judul yang telah Anda kemukakan itu, kalian pastinya sudah tahu apa yang akan Anda cari. Informasi atau data apa yang Anda perlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah Anda ajukan. Yang kedua, ada beberapa tipe pertanyaan. Jadi ada yang paling sederhana itu ya atau tidak, setuju atau tidak. Ada juga pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu mengizinkan responden untuk menguraikan jawaban. Tetapi hal ini sebenarnya paling jarang digunakan dan ini digunakan pada saat penelitian kualitatif. Jadi misalkan pertanyaannya itu, mengapa Anda memilih hobi ini? Itu
setiap responden akan menjawab berbeda-beda. Dan jawabannya ini hanya berupa deskriptif saja. Selanjutnya, ada juga yang berupa pertanyaan skala bertingkat. Misalkan dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi ada di situ misalkan ada dari 1 sampai 5. Yang mana responden yang akan jawab. Apakah sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Ini adalah tipe pertanyaan yang sangat sering digunakan oleh peneliti. Selanjutnya, kembangkan pertanyaan kuesioner Anda. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu harus jelas, ringkas, dan lugas. Jangan sampai nanti pertanyaannya itu berupa satu paragraf, itu kan bertele-tele, jadi langsung saja to the point. Tulis pertanyaan yang ringkas dan sederhana. Hindari membuat pertanyaan yang terlalu rumit atau syarat istilah teknis. Dikhawatirkan pertanyaan tersebut akan membuat bingung responden dan mencegah mereka memberikan respon yang akurat. Ajukan satu pertanyaan dalam satu kalimat tanya. Ini akan membantu menghindarkan responden dari kebingungan atau kesalahpahaman. Selanjutnya, waspadai pertanyaan yang bersifat personal atau sensitif. Misalkan mengenai berat badan maupun yang lainnya. Selanjutnya, tentukan apakah Anda akan menerima jawaban seperti aku tidak tahu atau ini pertanyaan tidak bisa saya jawab. Tapi ini jarang digunakan. Letakkan pertanyaan yang paling penting di awal kuesioner. Seiring berjalannya waktu, perhatian dan fokus responden itu dapat dengan mudah teralihkan agar Anda tetap memperoleh data yang penting dan dibutuhkan. Gunakan metode ini. Selanjutnya, batasi panjang kuesioner. Jadi nantinya itu pertanyaan-pertanyaan itu akan dibatasi. Jangan sampai waktu menjawabnya itu terlalu lama. Jangan sampai kan setengah jam diisi. Itu kan pasti responden ya bisa saja mengisi asal-asalan ataupun malah tidak jadi mengisi pertanyaan atau pernyataan yang Anda kemukakan. Yang kelima, identifikasi demografi target responden. Jadi apakah ada kelompok tertentu yang menjadi target responden Anda agar lebih terarah. Misalkan respondennya ini hanya mahasiswa di jurusan matematika atau misalkan respondennya itu di lingkup fakultas saintek. Jadi pengambilan sampelnya itu harus jelas. Apakah setiap jurusan ada sampelnya atau dipilih saja beberapa jurusan. Tuh. Apakah hanya yang umur 25 ke atas atau keseluruhan umur boleh. Jadi ada batasan-batasan dalam memilih responden sesuai dengan penelitian Anda.
Yang keenam, pastikan Anda mampu melindungi kerahasiaan responden. Misalkan kalian mendapat data atau akan mengambil data nilai ujian mahasiswa. Nah, dengan mengambil data tersebut, kalian itu bisa mengetahui berapa nilai ujian dari setiap mahasiswa. Jadi, peneliti harus melindungi kerahasiaan responden. Jangan sampai misalkan data ini disebarluaskan menjadi olok-olokan atau menjadi informasi yang membuat responden itu terganggu. Gitu. Selanjutnya, langkahnya itu setelah mendesain yaitu membuat kuesioner. Yang pertama, perkenalkan diri Anda atau kelompok Anda atau dari mana asal Anda. Sebutkan nama dan latar belakang penelitian Anda. Jadi di awal itu membuat kuesioner itu dituliskan di situ. Anda siapa? Misalkan saya mahasiswa UI, mahasiswa jurusan matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ini ingin melakukan penelitian begini dengan tujuan begini-begini. Tuh, jadi nantinya responden akan jelas mengetahui ini Anda siapa dan siapa yang membutuhkan data tersebut. Itu. Setelah memperkenalkan diri, langsung saja dilanjut dengan tujuan kuesioner Anda. Apa tujuan Anda mengambil data tersebut? Jadi responden itu akan dengan mudah bahwa oh ini ternyata tujuannya mungkin tahu hubungannya atau pengaruhnya antara X dan Y. Jadi saya harus memang betul-betul memberikan jawaban yang sebenar-benarnya gitu. Yang ketiga, pahami dan jelaskan tujuan pengumpulan data. Sini, apakah data tersebut digunakan untuk kepentingan proyek kelas atau publikasi penelitian, atau apakah data tersebut itu justru digunakan untuk misalkan meneliti bagaimana progres suatu keadaan. Tuh. Selanjutnya, ukur waktu pengisian kuesioner. Jadi setelah Anda membuat kuesioner, Anda perlu simulasi. Jadi misalkan Anda mengisi sendiri, ataupun teman, ataupun orang lain diminta mengisi dan menghitung waktunya. Misalkan waktu yang dibutuhkan itu 20 menit. Apakah 20 menit ini tidak mengganggu kegiatan lain seseorang? Tuh. Jadi saya harap nanti untuk setiap kelompok itu membuat pertanyaan dan pernyataan yang singkat, jelas, dan langsung to the point, dan tidak memakan waktu lama untuk mengisinya. Mungkin 5 menit sudah cukup. Tuh. Selanjutnya, jelaskan intensif yang akan diterima responden. Jadi karena di sini kalian itu masih mahasiswa, paling tidak di akhir membuat kuesioner itu kalian ucapkan terima kasih sebagai bentuk insentif kepada respondennya. Jadi terima kasih telah memberikan jawaban atau informasi
dari responden atau terima kasih atas kesediaan waktunya ataupun bagaimana nanti kalian itu buat sendiri. Tuh. Tapi intinya dalam bentuk terima kasih. Yang keenam, pastikan kuesioner itu kuesionernya terlihat profesional. Jadi selalu cek dan perbaiki kesalahan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca dalam kuesioner Anda. Beri judul pada kuesioner. Judul itu membantu memudahkan responden untuk memahami tujuan dari kuesioner. Dan juga berikan ucapan terima kasih kepada responden di akhir kuesioner. Berterima kasihlah kepada responden atas waktu dan usaha yang mereka berikan untuk menyelesaikan kuesioner tersebut. Setelah membuat kuesioner, silahkan kirim filenya di WA Group dan akan diperbaiki dan diperiksa, akan diperbaiki oleh mahasiswa di kelompok tersebut dan diperiksa oleh dosen penanggung jawab. Dan yang tidak lepas dari perhatian saya, nantinya setiap misalkan ada variabel X dan Y. Variabel X dan Y ini, hal pertama itu cari dulu jurnal atau penelitian sebelumnya. Setelah mencari penelitian sebelumnya, lihat di situ apa pertanyaan-pertanyaan yang mereka kemukakan dengan variabel yang sama dengan yang Anda gunakan di dalam penelitian. Jadi setelah Anda melihat, lihat di situ indikatornya. Ternyata dari hasil penelitian sebelumnya indikator ini berpengaruh. Jadi bolehlah ya saya ambil ini indikatornya gitu. Dan nantinya harus jelas setiap indikator itu diambil dari referensi mana. Boleh diambil di referensi, boleh juga dari pertanyaan atau pernyataan pribadi dari kelompok kalian, tapi tidak bisa asal-asalan, ada teorinya. Itu. Jadi misalkan kalau motivasi itu banyak bentuknya. Banyak indikator yang bisa diukur untuk mengetahui motivasinya. Jadi tentukan dulu indikator-indikatornya, misalkan kalian dapat dari penelitian sebelumnya itu ada 3 indikator. Dari teori ada 1 indikator, jadi 4 indikator. 4 indikator ini kalian jabarkan dalam bentuk pertanyaan. Misalkan setiap indikator itu ada 3. Jadi variabel ini nantinya 3 pertanyaan setiap indikator dan terdapat 4 indikator, jadi ada 12 pertanyaan untuk satu variabel. Lain halnya dengan variabel lainnya. Dan untuk tips selanjutnya itu usahakan untuk setiap indikator itu jumlah pertanyaannya itu sama. Jadi nanti pada saat pengolahan data itu akan lebih mudah. Tetapi bisa juga lebih banyak atau lebih sedikit tetapi tidak jauh. Misalkan ada yang 3, paling banyak mungkin 5 atau 6. Jangan kayak ada yang indikator 1 itu ada 10, ternyata indikator 2 ada 2 pertanyaan, jadi itu agak timpang perbedaannya. Nantinya itu hasil kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat, kalian diskusikan dulu di kelompoknya. Jangan serta-merta kalian mentah-mentah 1 orang saja yang mengerjakan langsung dikumpul
di WA. Jadi diskusi dulu apakah semua sudah setuju, dan anggota kelompok itu bisa nanti memberikan nama-nama siapa mahasiswa yang tidak ada sumbangsinya sama sekali untuk proyek penelitian ini. Gitu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Ada juga salah satu quotes itu yang berisi part of being successful is about asking question and listening to the answer. Jadi ini dari Anne Burrell. Untuk nanti lama pengerjaan dari pembuatan kuesioner ini 2 minggu maksimal. Jadi sebelum 2 minggu ke depan itu kalian telah mengumpulkan di WA group, kemudian harus sudah di ACC dalam 2 minggu itu. Sudah di ACC, nanti baru bisa siap disebarkan ke responden sesuai dengan masing-masing kelompok respondennya siapa saja. Mungkin sampai sini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.